Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal. Kau yang bilang, kau yang bilang. Hati-hati kau disuruh push up. Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah, contoh. Kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya tilang. Ini kalau di sidang 250.000. Tidak ada uangku, Pak. Sudah, berapa uangmu di situ? 50.000. Ya sudah, 50.000. Tidak ada pun bensin, Pak. Sini 40.000. Sini 10, ambil kau 10.000. Sudahlah itu. Dia pergi makan soto Betawi. Pas sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia orang bagus. Itu polisi film India. Ya, saya bilang sama jamaah saya, hei ibu-ibu, jangan kau musuhi polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah, habis semua harta kita yang puluhan tahun dikumpul. Kita tahu pelakunya, kita identifikasi pelakunya, datang ke polisi, tolong Pak polisi, cari pelakunya, kejar dia, selamatkan hartaku, ini ciri-ciri orangnya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Musuh itu polisi. Saya mau pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin, sudah hatam, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu-ibu, halo ibu, waktu ibu terima undangan untuk datang pengajian pagi ini, setan kepanasan, setan menggoda, jangan kau datang, lebih baik kau tidur, jangan datang, jangan datang. Itu godaan setan. Alhamdulillah ibu bisa mengalahkan setan di rumah sehingga bisa datang di tempat ini. Apakah bapak-bapak polisi setelah duduk di masjid setan putus asa? Digodanya lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan itu HP bos, setan. Mengalihkan perhatian. Orang ceramahnya siaran langsung juga, baru 3 penontonnya, pret. Simpan dulu HP bos, simpan dulu, simpan dulu. Sudah dikasih tahu HP itu setan, masih dipegang HP-nya, bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Woi bu, simpan dulu HP. Woi, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau kau, bos, dengar dulu.
Kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah? Dengar dulu penjelasan saya, serius. Saya tidak mau kalau saya lagi ceramah ada siaran langsung. Ya, saya ini dokter di bidang komunikasi, spesialisasi komunikasi massa. Saya belajar soal media, Pak, dan saya sekolah sampai ke luar negeri soal media massa. Saya pelajari itu, dokter saya di bidang itu. Setelah saya pelajari, netizen kita di Indonesia, masyarakat dunia maya namanya, itu ada orang cari uang dengan membuli public figure, ulama tentunya. Kenapa? Ulama banyak followernya, saya penonton saya 83 juta. Maka kalau dia datang serang saya, maka penonton saya 83 juta itu lari matanya ke channelnya dia dapat duit. Maka dia cari duit dengan cara membuli public figure. Contoh guru kita Abdul Somad. Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau sebenarnya menjelaskan haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur, haram. Tapi dipotong, akhirnya marah tukang catur. Saya juga ditanya, Dasat Latif, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri dan Raja. Ya haram lah. Nah, tolong simpan dulu HP-nya ya. Bisa? Bu Ibu? Nggak usah selfie-selfie, nanti selfie. Saya layani Ibu sampai pagi selfie. Ini kan jamaah fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Orang sudah lagi ceramah, selesai ceramah keringatan, capek, dia kejar kita. Ustaz, selfie Ustaz. Saya layani karena kalau tidak dia catat di medsosnya, sombong. Selfie lah dia. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Dalam hatiku, biar kulan 10 kali, mukamu yang kabur. Simpan dia Bu, boleh Bu? Simpan HP Pak, boleh? Boleh simpan HP-nya? Siap? Oke, kalau mau dengar ceramah saya, nonton saja nanti di YouTube saya. Ini ada nanti di YouTube, gambarnya lebih bagus, ya. Suaranya lebih jernih. Kunjungi, jangan lupa like and share. Kita dengerin bapak-bapak. Ayo bos, selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Sholatul, yang di atas, yang di atas. Ala tohara Sholatullah ala yasin. Ini baru suara brimob. Kalau di kesatuan lain Sholatullah, brimob bos, kencang. Kenapa? Kering. Saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang. Satu, dengar. Satu, Nabi itu bos belum lahir sudah yatim. 6 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya, Siti Aminah. 6 tahun beliau pergi ziarah kubur. Waktu itu belum Madinah, belum Madinah namanya, tapi namanya Yastrib. Pergi pulang dari Madinah, di desa Afwa meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba angkat tangan. 6 tahun yatim piatu. Ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut, 9 tahun mengembala. Mengembala pak, 9 tahun tidak main handphone. Coba. 12 tahun perang, bukan perang agama, tapi perang antar suku.
16 tahun dagang. Bukan dagang dari Kelapa II ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria. Bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota BRIMOB. Nih muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahmu, bos? Cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, tuh tidak ada orang tidak ada masalah. Semua penuh masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA, apa masalahmu? Mau jadi polisi. Terima di SPN, sekolah polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah. Hati-hati bos, di tempat basah kok gampang tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi naik pangkat, sekolah lagi. Perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak, penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi pangkat. Pangkat tak naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak, terancam pensiun. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustadz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Wow, masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustadz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam, sudah itu naik perahu, speedboat, berapa jam? 2 jam paling lama Ustadz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat, bukan, ternyata katinting. Saya bilang, bos, bukan speedboat ini, katinting ini. Yang minum, toko. Ya kan? Kalau speedboat, siung. Dalam hati ditipu lagi saya ini, kurang ngajar ini. Sudah 3 jam belum sampai-sampai, 4 jam belum sampai-sampai. Saya bilang, Haji, Bapak bilang cuma 2 jam, ini sudah mau 4 jam kita belum sampai. Dia bilang, mohon maaf Ustadz, sebenarnya ini 9 jam Ustadz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustadz tidak mau terima cara saya. Itu Pak, tidak ada orang tidak ada masalah. Apalagi kalian Barimo. Ini bahasa Bugis. Dia bilang teman saya, Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu ke yang G? Oh, itu orang Bugis pinggiran. Kalau kami ini Bugis modern. Bos, adik-adik polisi, ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah? Sepertinya dari semua pekerjaan, polisi lah yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus, Pak. Dia yang baku tikam, kita yang repot. Periksa. Ayo, sudah sesuai pasal, datang lagi pimpinan. Atur sedikit itu. Masalah, Pak. Mana ada tidak ada masalah? Ibu-ibu, yang sederhana. Masalah rumah tangga. Bapak polisi, istri cantik. Bapak pikir bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah itu. Berarti bagus kalau istri jelek, Ustaz. Istri jelek dihina orang. Masalah, bos. Kita lagi malu jalan sama dia. Ada undangan pengantin, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, bang, mana kau bang? Saya sudah sampai. Mohon maaf dek, saya tidak jadi ke situ lagi benceret. Ayo, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba, berarti bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa
Ibu-ibu tahu juga pegadaian di sini. Hei, mengatasi masalah, Allah coba bilang, Pak polisi, Brimob, ada masalah, kau jadi komandan dulu. Tidak. Brimob, ada masalah, kau sekolah dulu jadi doktor. Ada masalah, kau kaya dulu. Ada masalah, kau Kapolres dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalahmu. Tiba-tiba dipindah pelosoknya Ambon, jauh sekali sampai ke Masohi. Dari lahir sampai jadi polisi perwira, Jakarta tempatnya. Tiba-tiba dipindah jauh. Sabar. Tidak ada kalah ilmu sabar, bos. Percaya. Apa itu sabar, Ustaz? Lagi duduk-duduk ditempeleng, pak. Saya sabar. Bukan sabar itu, bos, beleng-beleng itu. Masa tidak ada salamu ditempeleng kok sabar? Enggak. Kecuali komandanmu tempeleng kok, ya sabar kok. Apa boleh buat dia, bos? Ya masa kau yang mau tempeleng komandanmu? Tidak masuk akal toh. Ya wah, siap salah, pak. Siap salah. Nah itulah polisi, pak. Biar benar, siap salah juga, siap salah. Maka ibu-ibu sayangi suamimu. Karena kalau bukan kalian yang sayang suami, bu, siapa lagi? Coba kasihan ini, lihat-lihat ini mukanya. Coba ini. Kalau di depannya komandannya, pak. Makanya jangan jajah suami. Kasihan ini, lihat ini polisi. Tidak ada kalah ilmu sabar. Pak, mau tahu ilmu sabar? Pulang nanti pelajari sejarah hidupnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub. Ayub alaihissalam diuji. Anak meninggal. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya pernah punya anak. Berapa banyak orang bertahun-tahun suami istri tidak punya anak. Habis hartanya kebakar, habis hartanya bangkrut. Datang iblis, tidak usah lagi kau sembah Tuhanmu, apalagi kau sembah itu Tuhanmu Ayub. Dia ambil anakmu, dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak kaya-kaya, saya sempat kaya. Alhamdulillah. Tidak cukup di situ, diuji lagi, sakit lagi Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis, Yub, anakmu meninggal, hartamu habis, sekarang kau sakit, sembuh, nak sembuh-sembuh, tidak usah kau sembah Tuhanmu. Apa kau sembah Tuhanmu itu? Dia ambil semua kesehatanmu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah sehat? Saya sempat sehat, alhamdulillah. Coba pakai ilmu ini, Pak. Bapak tenang. Tiba-tiba dimutasi, alhamdulillah saya dimutasi. Teman saya 13 yang daftar tidak ada yang lulus. Kok syukur? Maka beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan nomor satunya polisi, Pak Kapolri, Pak Jenderal Idam Aziz. Beliau katakan, sampaikan kepada aparat kepolisian kalau Ustadz ceramah. Satu, gaya hidupmu jangan bermewah-mewah. Sederhana kalian. Ini baru jadi Kapolres. Kalau mau ke bandara, kayaknya dia punya itu bandara. Pengawalnya kayak 17 orang. Masuk semua, dia kuasai itu ruang VIP. Bukan kau yang punya itu, negara itu yang punya. Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi tidak pantas. Datang, belum lagi pasukannya istrinya. Lebih banyak lagi itu. Dan ini istri-istri yang datang cari muka sama istrinya Kapolres. Kenapa? Karena istrinya Kapolres lebih tinggi pangkatnya daripada Kapolres. Suaminya AKBP, dia kombes. Itulah bisa dimutasi itu gara-gara pengaruh istri. Jangan, gaya hidup sederhana. Tahu puasa? Tahu puasa, Pak? Ramadan Bapak puasa, Bapak polisi? Iya, puasa. Roti halal atau tidak? Air putih halal atau tidak? Nasi halal atau tidak? Tapi siang tahan dulu.
nanti sudah maghrib. Maknanya Bapak polisi, kalau Bapak polisi pakai baju coklatmu, tahan itu, jaga diri. Pengendalian diri yang harus. Boleh marah, tapi ketika warna coklat, tahan. Karena di situ ada institusimu. Boleh marah, tapi ketika pakai warna coklat, tahan. Kenapa? Kamu lagi membawai negara. Marah boleh, tapi jangan ketika pakai baju coklat. Itu kalau pribadimu disinggung. Tapi kalau institusimu disinggung, coklat harus maju. Kalau kamu unjuk rasa, cuma unjuk rasa diludahi, anggap saja itu angin lalu. Biasa bos. Jangankan kalian, komandanmu saja yang jenderal pernah diludahi. Ketika juga seperti pangkat kalian. Ini kamu baru merah satu dilempar. Bos, Rasulullah Pak pergi sholat jamaah, diludahi dari atas. Apa Nabi melempar? Coba kalau Bapak polisi, nggak boleh begitu bos, kacau negara. Kalau cuma diludahi bos sama anak STM, jangan kau pukul kepalanya orang bos. Saya serius, jangan ketawa, saya serius ini. Pak, Bapak kalau menangani unjuk rasa jangan pukul kepalanya orang, Pak, jangan. Ini ibaratnya laptop prosesor, Pak. Kalau Bapak pukul otaknya orang, goyang otaknya, lalu dia gila sisa hidupnya, yang mestinya dia pakai sholat, mestinya dia pakai ngaji, karena Bapak pukul kepalanya, akhirnya sakit sisa hidupnya, Bapak yang tanggung dosa-dosanya. Pukul, tapi kakinya kau pukul, jangan kepalanya. Saya sakit hati Ustaz, saya menderita Ustaz. Itu gunanya Anda dilatih ketika sebelum jadi polisi. Ngapain kalian dilatih fisik kalau mentalmu tidak bisa kuat? Apa gunanya Bapak dilatih? Bawa pasir berkilo-kilo di belakang, lari di sungai, tengah malam disuruh lari, tengah siang hari disuruh lari, panas pagi, siang lari, dingin lari, kadang-kala tidak pakai baju. Apa gunanya? Supaya Bapak tahan tempur. Kalau cuma baru marah, cemen lu men. Bisa? Kamu sendiri yang bilang gaspul. Ya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Terima kasih. Bapak-bapak senang gak jauh dari rumah? Bu ada yang bilang senang. Ada apa ini Bu? Berarti ada masalah dengan ibu. Kalau ada suami yang sudah tidak betah di rumahnya, tidak tenang hatinya di rumahnya, berarti istri gagal menjadi istrinya dia. Bukankah istri kata Nabi yang soleha itu membuat hati suami betah di rumah? Bagaimana suami mau betah di rumah? Ibu kasar ngomong, baru datang ditunjuk-tunjuk, bodoh. Ini biasa, ini kan perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak pulang dengan harapan, oh dia senang ini, genang ini, bawalah kita martabak, dapat pelukan hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak? Itu voucher listrik habis. Martabak dibawakan, voucher listrik dipersoalkan. Ini. Hei, Bu, hei, buat suami tenang di rumah. Datang suami sambutlah. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Langsung suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku.
Istrinya, ih cakep betul abangku hari ini. Dan suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Bapak juga tidak tahu dipuji. Lalu suami datang marah-marah. Ibu bukakan sepatunya, tadi hendak unjuk rasa, dilempari, dimaki sama ibu-ibu. Ibu tampil di sampingnya, sabar bang, inilah brimob pilihan hidup. Insya Allah kesabaran abang menjadi amal di sisi Allah. Jangan cari rasa penghormatan dari manusia, carilah ridha Allah. Abang bekerja sama polisi menjaga keamanan Republik, itu jadi amal supaya Ustadz Dasat bisa ceramah, kami amankan Indonesia. Jadi amal jariah. Lalu begitu duduk suami, bukalah sepatunya itu yang sudah mulai lusuh, sambil ibu menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, sambil peluk cium. Senang. Itu senang, kasihan. Pas sampai lagi dapur berantakan, suami marah-marah, apa kau kerja ini, berantakan semua dapur. Ibu langsung peluk dia dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia. Ya ibu, ini bagaimana suami mau betah di rumah, baru datang ngomel, bodoh memang ini, apa kau tahu? Dia bilang suamimu, apa bodoh-bodoh, kenapa kau mau sama saya? Apa mau jawab? Sampai lagi kita berharap di rumah romantis, istri di rumah daster tinggi sebelah, bau asap, mukanya ndak jelas, ada lagi ketimun disimpan di matanya. Nonton sinetron, dia angkat keteknya sambil dicabut. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Bu, buatlah suami betah di rumah, supaya suami berkata, meskipun saya menderita di jalan, meskipun saya susah di unjuk rasa, meskipun saya dimaki sama komandanku, tapi ada istri di rumahku, bidadari dalam surgaku. Bisa ibu? Bisa? Serius? Bisa? Nah, itu semua bisa kita lakukan apabila kita sabar. Yang kedua, sholat. Bapak ketika ada masalah, perbaiki sholat. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Danton, mau jadi Kapolda, tidak usah cari muka sama pimpinanmu. Capek cari muka sama manusia. Siap. Tidak laku men. Cari muka kepada Allah. Kerja saja tugasnya seperti profesional. Kata Pak Jenderal tadi, lakukan yang profesional, meningkatkan sumber daya polisi, kirim pendidikan, jaga akhlak, perbaiki attitude. Insya Allah Bapak lakukan itu, Allah yang ngurus pangkat jabatannya Bapak. Kalau Bapak cari muka sama pimpinan, ganti, cari muka lagi yang baru, ganti lagi, cari muka lagi. Lebih baik Bapak perbaiki kerja sebagai polisi, tegakkan aturan dengan kepolisian, jaga harkat dan martabat institusi kita, biar Allah yang jaga kita punya. Sholat Pak. Saya kasih contoh Pak, kalau Bapak dipanggil sama jenderal, ada kan ajudannya jenderal kan? Coba lihat kalau ke jenderal panggil, Pak Dan, komandan panggil, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat, siap komandan, ada kuaci di mulutnya, siap. Kalau perlu dia telan itu kuaci di mulutnya. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak, diinjak lehermu bos. Ada bisa. Padahal ini jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya, tapi kenapa kita terlalu takut? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Tunggu. Ya sudahlah, kok kata Allah, ya sudah, urus sudah itu. Maka jangan heran 20 tahun Bapak jadi polisi,
tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak nganggap enteng sama yang punya dunia. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Allah. Karena budu, iya karena istan. Ihdinas. Siapa yang kau sholat begitu? Allah. Atau ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas di kompleks Ustaz, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh, boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu ketemu sama jenderal tidak pakai BH, boleh enggak? Iya jenderal. Maka jangan heran Bapak bertahun-tahun sholat tidak bisa baik hidupnya. Kenapa? Bapak sholat semau-maunya. Sholat yang dicari duit. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Tadi 100.000 duit saya. Beli nasi bungkus 50.000. Voucher 30.000. Mana yang 20.000? Allah. Mana sih simpan? Allah. Bagi assalam. Oh, di bawah sadel. Bapak selama sholat cari duit. Ya. Ya. Maka begitu ada masalah Pak, perbaiki sholat. Di komplek kita ini, tiba waktu azan, Bapak tidak latihan dan tidak sibuk, datang ke masjid. Sudah sampai ke masjid, yang dari sana, yang dari pintu sana menghadap kemana? Menghadap kemana? Kemana? Barat. Mau orang Sulawesi, mau orang Jawa, orang Papua, orang Medan, datang ke masjid, menghadapnya sama ke barat. Tidak mengatakan orang Sulawesi Selatan dia menghadap ke selatan, dia orang Jawa Barat dia menghadap ke barat. Tidak. Nah, itulah makna pentingnya amanah dari jenderal kita tadi. Kita ini satu kesatuan. Tidak boleh ada berkata polisi Bugis, tidak boleh berkata polisi Jawa, polisi Papua. Tidak. Anda kalian adalah polisi Republik Indonesia. Coba lihat kalau Bapak sholat, boleh enggak pakai bahasa masing-masing? Boleh? Enggak boleh, kacau Pak. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum brimob dari Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Sudah ngeributkan orang langsung. Datang lagi orang Padang, dia takbir Allah nan gadang. Lah kita balik lagi. Padang. Mana ada lagi jamaah yang Allah ganal bujur. Kutai. Terakhir anak gaul dari Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Begitu juga di polisi. Kalau rakyat Indonesia saja selalu disampaikan jangan berpecah belah, jangan bertengkar, kalian satu rakyat Indonesia. Apalagi polisi harus lebih bersatu. Jangan rakyat kita bersatu, polisi berpecah belah. Oh kami brimob, oh kami Kopassus Densus, oh kami Kegana. Enggak, kalian adalah polisi rakyat Indonesia. Bagaimana agar muncul persaudaraan? Kata Nabi, umatku itu, polisi itu kalau diaplikasikan dalam polisi itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, satu sakit yang lain ikut merasakan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu kalian jadi brimob, begitu kalian jadi polisi.
Coba ada anak muda lagi jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, semua ikut merasakan. Pertama yang bereaksi mulut, yang kedua bereaksi apa? Mulut meniup, tangan mengusap, mata mencari mana yang luka. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang berangkat malam-malam, tahan tuh kakinya, rasa kau, jalan lagi, jalan kau lagi, jalan lagi. Begitu mestinya menjadi polisi. Beda kesatuan, tapi satu tugas, mengangkat citra dan martabat polisi Republik Indonesia. Ya, bersaudara. Tadi sama Pak Wadan, Jenderal saya bilang, beliau ini kan gersang. Lalu beliau katakan, betul gersang, tapi kami banyak teman. Kalau kalian mau kaya, perbanyak teman. Saya juga begitu, Pak. Saya ini tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Apa? Ada Pak Kapolri, ada polisi macam-macam. Dia bilang, Pak Kapolri, bawa ini kartu nama aku, Ustaz. Simpan depannya, langsung dia hormat sama Ustaz. Aman, Jenderal. Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Saya, Pak, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Aman dan terkendali. Sahabat, ambil sayur, ada isi ikan. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak. Berapa? Nggak usah. Padahal dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Ayo Pak. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di Polres. Baru saya turun dari mobil, keluar Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Bantu ya, selesaikan cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan. Ayo Pak. Banyak teman, gampang selesai masalah. Maka saudara-saudaraku polisi Brimob, jangan cari musuh. Kalau pribadi kalian yang dihina, selama kalian tidak terancam jiwamu, pasrahkan dirimu sebagai aparat kepolisian, insya Allah kesabaranmu menjadi amal di sisi Allah. Kecuali jiwamu sudah terancam, maka silahkan lakukan apa yang diajarkan oleh protap organisasi kalian. Bisa? Berikutnya, cintai keluarga. Ini pesannya Pak Kapolri. Sederhana dalam hidup. Syukuri diri sebagai anggota polisi. Ini perlu saya ulang lagi. Bapak-bapak ini harus bersyukur sebagai orang polisi, anggota kepolisian Republik Indonesia. Kenapa bisa Ustaz? Saya kasih contoh. Bapak-bapak, halo Pak polisi, boleh enggak pakai songkok begini? Boleh. Boleh, malah dicintai rakyat kalau Bapak polisi jalan pakai songkok. Boleh Bapak pakai gamis seperti ini? Boleh. Boleh pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak das atletik pakai bajunya komandan? Pak Jenderal, ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Maka syukuri bajunya Bapak. Ini tidak semua orang bisa pakai bajunya Bapak coklat itu. Maka syukuri dengan cara apa? Angkat harkat dan martabatnya, tingkatkan profesionalisme, tingkatkan ilmu kalian, lalu jaga institusi. Kalau pribadi dihina, selama itu tidak menyentuh keselamatan jiwa kita, sabar saja. Insya Allah kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga pesan Pak Jenderal, Pak Kapolri, apa pesan beliau? Berbuat baiklah kepada keluarga yang setiap hari mendoakan. Ini istri-istri kita. Bapak-bapak, istri, dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Dia tinggalkan kampung halamannya di Sulawesi, ikut ke suaminya sebagai polisi. Lalu kenapa ketika ikut kita sengsarakan, kita tipu, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Teman selingkuhnya ditulis namanya di handphone komandan. Nah ini juga kalau ibu-ibu suka periksa HP. Makanya ibu jangan suka periksa HP-nya suami. Bagaimana kita tidak bohong? Setiap kita pulang kau periksa semua.
Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustadz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya tidak serangan jantung? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah kau baca doa. Bagaimana caranya Ustadz? Jangan lagi periksa suamimu punya HP. Semakin sering kau periksa, makin tekanan jantung dia. Apalagi kalau dia lupa pasang passwordnya. Sampai ada kemarin di warung kopi curhat sama saya, Ustadz. Ternyata itu handphone berpengaruh terhadap tingkat kehusuan salat. Gimana caranya? Saya lagi takbir, Ustadz, baru takbir pertama, rakaat pertama, Allahu Akbar, bunyi handphone saya. Dan itu ada istriku di samping, Ustadz. Baru rakaat pertama, masih 3 rakaat ini, Ustadz. Mati didapat, diangkat istriku, mati, tidak bisa husu. Istrinya langsung ngomong dari samping, ya sudah lanjutkan saja, husu saja, saya tidak angkat ini HP-mu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Hiduplah sederhana, bersabar, kemudian dekati Allah dengan meningkatkan kualitas sholat. Ini yang saya lupa, Ustadz. Bagaimana kalau kita lagi tugas pengamanan, masuk waktu sholat, Ustadz, mau tinggalkan tempat tidak bisa, Ustadz, mau wudhu tidak ada air, bagaimana caranya, Ustadz? Inilah yang disebut daruriyah, keadaan darurat. Maka solusinya bapak tayamum. Saya ajarkan tayamum. Lihat Pak Polisi, ini baju dilinting naik ke atas. Kalau bapak pakai lengan panjang, ya, linting sampai atas. Lalu sudah itu letakkan telapak tangan di dinding, atau di dinding mobil boleh, Pak. Dinding mobil, kacanya mobil, dindingnya kah boleh. Atau kalau bapak ada pasir, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu bertepuk. Jangan langsung begini, Pak. Bapak pasti tidak sholat itu, masuk tanah, pasir, bapak tidak jadi sholat. Itulah sebabnya suruh tepuk kalau sudah letakkan pasir. Sudah itu gosok wajah, usap semua. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih bagus. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding mobil berimob. Sudah itu usap kanan, usap kiri. Selesai. Jam tangan lepas, cincin lepas. Kenapa? Karena kalau ada jam tangan tidak terusap, dibawanya jam tangan. Sudah, silahkan sholat. Kita jaga pasukan, Ustaz. Ini unjuk rasa di depan. Namanya salat khaf. Misal bapak 10 orang. Yang saf pertama 5 orang di depan. Saf kedua 5 orang di depan. Maka cara sholat jamaahnya, yang di depan siaga dengan apa itu, tamengnya. Saf kedua selesaikan 1 rakaat sholatnya. Naik saf kedua, saf pertama selesaikan 1 rakaat, serap ke saf kedua siaga. Boleh sholat begitu, Pak. Begitu tidak bolehnya ditinggalkan sholat, sehingga sholat keadaan apapun boleh dilakukan. Sepatu, tidak usah buka sepatunya, Pak, pakai sepatunya. Itu kalau di lapangan. Kalau bapak pakai sepatu masuk masjid, dibully, Pak. Kalau dalam masjid jangan. Tapi kalau di lapangan silahkan. Namanya keadaan darurat. Ini Ustadz, unjuk rasanya sangat mepet, Ustadz. Susah sholat lagi duhur dengan asar. Bapak jamak. Allah tidak memberikan kesusahan buat kita. Begitu pentingnya sholat, ya? Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika bapak ibu dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintai bapak ibu dengan derajat maqamam mahmuda. Saya angkat derajatnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Jenderal yang telah memberikan waktu saya untuk datang di tempat ini. Saya berharap mudah-mudahan bapak-bapak polisi ditingkatkan kesabarannya, dikuatkan imannya, kemudian dibahagiakan keluarganya. Biar bapak tinggi pangkat, biar bapak punya duit banyak, tapi istri membangkang, anak narkoba, demi Allah, Allah telah mencabut kebahagiaan hidup bapak. Dan itu penyebabnya bukan karena Allah tidak cinta kepada bapak, tapi karena bapak jauh dari agama. Dekat dengan agama, maka Allah akan pelihara bapak ibu. Bukan hanya pangkat jabatan yang dipelihara, tapi insya Allah dipelihara sampai ke akhirat. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah.
pangkat jabatan yang kita miliki ini Pak, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur, hanya perhiasan saja, canda gurui saja ini hanya sandiwara yang pasti kita akhiri. Karenanya jadilah polisi Republik Indonesia yang terus bersinar menyinari rakyat Indonesia, sehingga Bapak menjadi polisi yang bukan saja dicintai oleh negara, tapi juga dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan itu jalan keluarnya tidak ada lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.